Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau observasi, bukan observasi ya, lebih ke wawancara orang random mengenai pendidikan Pancasila. Oke, perkenalkan, nama saya Indra Koswara. Nama saya Naura Salsabila. Nama saya Dewi Lestari. Saya Arya Putra Pratama. Yuk ikuti keseruan kita. Oke teman-teman, kita udah nyampe di lokasinya. Ikuti keseruan kita wawancara di tempat ini. Oke. Kak, boleh minta waktunya bentar ya? Boleh. Mau ini ada tugas wawancara. Jadi namanya siapa, Kak? Dari Nugraha. Indra Koswara. Ini ada sedikit wawancara tentang mengenai Pancasila. Jadi menurut kakak, Pancasila tuh masih relevan nggak sih dijadiin acuan dalam pengembangan ilmu zaman sekarang, pada zaman sekarang? Kalau dibilang relevan, kan Pancasila itu sifatnya dia adaptif. Jadi bisa diterapkan di berbagai zaman. Gitu. Karena memang mengingat sistem Pancasila itu juga memang diciptakan untuk mengikuti mode zaman gitu. Jadi bisa disebut untuk di era sekarang Pancasila masih sangat relevan, khususnya dari segi keadilan sosial. Kan itu merupakan sistem dari negara kita, yaitu demokrasi. Baik Pak, baik Kak ya, terima kasih atas waktunya. Oke. Kakak setuju nggak sih kalau Pancasila itu harus jadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Menurut saya sih, saya salah satu orang yang setuju ya. Karena Pancasila tuh jadi batasan. Teknologi kan luas ya. Dari mana aja masuk kan, bisa dari sana kan, dari mana negara mana aja masuk yang budayanya beda sama kita. Nah, Pancasila tuh bisa jadi patokan buat rem buat kita. Pertama yang melanggar kayak ketentuan ketuhanan kan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hal-hal yang melanggar kode etik dari agama bisa direm dengan adanya Pancasila. Nah, yang kedua tuh bisa juga jadi kayak filter budaya-budaya asing yang masuk ke kita. Jadi kalau makin banyak budaya asing yang masuk kan harus difilter mana yang boleh kita tiru atau kita amati agar budaya kita juga nggak hilang. Nah, ketiga tuh sebagai juga untuk mengatur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya kalau semua warga negara Indonesia itu harusnya mendapatkan hak yang sama dari akses teknologi ini. Kayak teman-teman kita yang mungkin di Papua atau di mana yang di hutan harusnya juga kan mendapatkan hak yang sama kita kan. Jadi biar kayak kita tuh menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Jadi ada Pancasila buat patokan itu sih saya. Itu aja sih. Thank you ya Kak. Ya, sama-sama. Bagaimana peran Pancasila untuk mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan menurut kakak? Kalau menurut saya, Pancasila itu bisa digunakan untuk membendung tadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan. Mengingat poin-poin yang terkandung di dalam Pancasila, salah satunya yaitu ketuhanan Maha Esa. Kan kita sudah tahu lah bahwa di dalam ajaran agama itu sendiri kita tidak diperbolehkan untuk bertindak yang bisa mengakibatkan kerugian. Itu jelas itu adalah tindakan yang sangat berdosa. Terus belum lagi dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri. Ilmu pengetahuan itu tetap harus memiliki basis-basis kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Pancasila ini bisa dijadikan alternatif gitu untuk
apa yang tadi dibilang membendung ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin itu sih. Makasih Kak. Iya, Maaf ya Kak mengganggu waktu. Iya, udah benar. Terus masuk semuanya. Ini Kak, boleh minta waktunya Kak? Boleh, Oke. boleh. Saya mau ada pertanyaan gitu Kak. Apa tuh? Sambil berdiri bisa. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa? Nama saya Aditya Fahril Dari prodi apa? dari Prodi Teknik Industri. Oh, oke Kak. Menurut menurut Kakak Pancasila itu penting nggak sih? Penting banget mas. Alasannya apa ya Kak? Pancasila juga kan sebagai dasar negara kita ya. Ya. Jadi kita nggak mau harus mengikuti dasar yang sudah dibuat negara. Ya. Karena itu buat pedoman hidup kita supaya hidup kita lebih baik dan untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia juga. Dan mau nggak mau dasar negara itu harus diikutin karena itu sumber dari segala sumber Betul, Kak. yang ada di Indonesia. Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dan menurut Kakak, kenapa Pancasila itu penting dijadikan pedoman dalam pengembangan ilmu bagi mahasiswa seperti Kakak? Agar tidak salah pergaulan sih contohnya mas. Karena kalau kita punya landasan dasar hukum dasar negara Pancasila ya Iya benar. di dalam hati kita, jadi kita tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di area lingkungan kampus. Oke Kak. Siap. Itu aja Kak berarti Kak. Ya. Oke Kak. Terima kasih Kak. Mohon maaf nih. Tunggu waktunya. Ya.